Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah, salam dari Bali. Kami sekeluarga berada di Bali pada hari ini untuk merayakan Natal dan juga Tahun Baru bersama keluarga yang lain di tempat ini. Pada hari ini, saudara, saya mau share dari Yohanes 3 ayat yang ke-16. Dikatakan di situ, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi saudara, alasan Tuhan mengaruniakan Yesus kepada kita adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Enggak dikatakan di situ karena begitu besar dosa dunia ini. Tuhan tidak pernah panik dengan kondisi dosa manusia. Tuhan tidak pernah panik dengan masalah. Tuhan tidak pernah panik dengan penyakit. Sehingga waktu Lazarus mati atau bahkan sebelumnya sakit, Yesus tidak terburu-buru. Bahkan Alkitab mengatakan Yesus sengaja menunda-nunda. Akhirnya setelah Lazarus mati, baru Yesus pergi ke tempat Lazarus. Kematian tidak mengagetkan dia. Kematian tidak membuat dia panik. Sehingga waktu Yesus melihat Lazarus mati, maka Yesus langsung berkata, Lazarus bangkit. Waktu Yesus dan murid-muridnya juga ditimpa oleh badai, Yesus juga tidak takut dan juga tidak panik. Murid-muridnya yang panik. Yesus tertidur pada waktu itu. Saudara, baru saya ngerti Yesus berkata, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Damai sejahtera yang Yesus punya itu sekarang menjadi milik kita. Dan saudara, Tuhan sudah memberikan damai sejahteranya kepada kita. Sehingga pada waktu kita menyongsong tahun 2021, kita bisa tenang dan yakin bahwa Tuhan memelihara hidup kita, bahkan untuk tahun yang akan datang. Saudara tahu kenapa orang Israel itu melakukan perjalanan dan di padang gurun selama 40 tahun. Seharusnya dari Mesir mereka ke tanah Kanaan hanya membutuhkan waktu kurang lebih 3 hari. Kenapa mereka harus menghabiskan waktu di padang gurun selama 40 tahun? Apakah karena Tuhan membuat seperti itu? Tidak. Mereka bersungut-sungut. Tapi walaupun mereka bersungut-sungut, ini yang luar biasa, Tuhan tetap memelihara hidup mereka. Kasih sayang Tuhan kepada orang Israel tidak pernah luntur. Walaupun orang Israel itu bersungut-sungut. Pada waktu siang Tuhan menyediakan tiang awan. Saudara tahu di padang gurun, pada waktu siang sangat panas, Tuhan kasih tiang awan. Pada waktu malam Tuhan kasih tiang api. Saudara tahu di padang gurun sangat dingin. Mereka nggak perlu buat api unggun, Tuhan kasih api unggunnya. Waktu mereka membutuhkan makanan, mereka nggak butuh bertanam, tak bisa bertanam di padang gurun. Tidak ada mall di padang gurun. Tapi yang dilakukan Tuhan, Tuhan memberi makan mana dari sorga turun selama 40 tahun. Walaupun orang Israel bersungut-sungut. Dan yang luar biasa, waktu Tuhan bilang kepada Musa, Musa, kau ngomong kepada batu karang itu, maka dari batu itu akan keluar air. Musa karena marahnya kepada orang Israel, diketuknya batu itu. Apakah batu itu tidak mengeluarkan air karena Musa tidak taat kepada perintah Tuhan itu? Tidak. Keluar air dari batu karang itu. Jadi Tuhan tidak akan menunda-nunda mujizat atau apapun berkat yang seharusnya saudara dapatkan. Mungkin selama tahun ini kita pikir, Tuhan, aku sudah banyak melakukan kesalahan. Walaupun saudara banyak melakukan kesalahan, Tuhan tetap di pihak saudara. Dan Tuhan sudah bayar segala dosa kita. Tuhan sudah ampuni segala dosa kita. Tuhan sudah bayar penyakit kita.
Tuhan sudah bayar kemiskinan kita. Tuhan sudah bayar duka cita kita, ganti dengan sukacita. Jadi saudara seiman, mari kita menyongsong tahun baru 2021 ini dengan pengharapan yang baru yang berasal dari Tuhan. Dan saudara tahu Tuhan selalu di pihak kita. Sehingga di Roma 8 ayat 31 dikatakan, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Penyakit bukan lawan kita, masalah bukan lagi lawan kita. Kenapa? Karena Allah di pihak kita. Sehingga ayat 32 dikatakan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Saudara bisa bayangkan, Tuhan tidak korbankan isi sorga atau ornamen sorga. Tuhan anugerahkan kepada kita pemilik dari sorga itu, Yesus namanya. Saudara, saya punya anak, Jonathan namanya, dan kalau saya berhutang, walaupun 5 triliun hutang saya, contoh, saya tidak akan bayar atau saya tidak akan korbankan anak saya itu untuk hutang saya itu. Sebaliknya dengan Tuhan, Tuhan berikan anaknya sendiri kepada kita. Sehingga di situ saya mengerti, di Yohanes 3 ayat 16 kita balik lagi dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kenapa ditulis karena begitu besar? Karena yang dikorbankan itu luar biasa besar. Dia korbankan anaknya sendiri bagi kita semua. Sehingga di Roma 8 ayat 32 dikatakan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin, kata Tuhan, Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Saudara, mari kita terima cuma-cuma segala sesuatu dalam hidup kita yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Kalau saudara butuh kesembuhan, terimalah kesembuhan cuma-cuma daripada Tuhan. Kalau saudara butuh keuangan, saudara terima anugerah keuangan cuma-cuma dari Tuhan. Kalau saudara butuh berlibur, terimalah anugerah liburan cuma-cuma dari Tuhan. Kalau saudara butuh keliling dunia, terima anugerah cuma-cuma untuk saudara bisa keliling dunia. Saudara, mari kita menikmati Tuhan bersama-sama, khususnya hari Minggu ini dan menjelang akhir tahun. Mari kita sama-sama menikmati Tuhan dan menerima anugerahnya yang cuma-cuma dalam hidup kita. Amin. Dan pada saat ini saya ingin berdoa bagi semua kita yang beribadah di rumah masing-masing. Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memelihara hidup kami dari awal Januari sampai hari ini. Tidak terasa Tuhan, di tengah kondisi COVID, Engkau tetap memelihara kami. Engkau menyediakan segala kebutuhan kami Tuhan. Dan sekarang sebagai hamba-Mu, aku berdoa buat seluruh jemaat yang beribadah di rumah masing-masing. Engkau memberkati mereka dengan berlimpah-limpah. Mereka menerima anugerah kesehatan yang luar biasa. Mereka menerima anugerah kelimpahan yang luar biasa daripada Tuhan. Sukacita dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Mereka terima karena Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Amin.